Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Eko Sujarwanto selaku dosen pengampu, dan terima kasih kepada Bapak Ida Bagus Gede Putra Pratama selaku dosen praksi mata kuliah Fisika Inti yang telah mempersilahkan kepada kelompok kami untuk menyampaikan mengenai peluruhan alfa dan contoh penerapannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Karmila Dewi. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya penyampaian materi pada kali ini. Adapun anggota dari kelompok 2, yang pertama ada Rina Rahmawati dengan NPM akhir 008, kemudian ada Karmila Dewi dengan NPM akhir 009, kemudian ada Padilla Nurusnita dengan NPM akhir 010, kemudian ada Raden Syania Dwi Munira dengan NPM akhir 011, kemudian ada Arti Patihatul Padilla dengan NPM akhir 013, kemudian ada Nende Nuraini dengan NPM akhir 016, dan yang terakhir ada Zakia Khairul Ummah dengan NPM akhir 017. Adapun submateri yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada mengapa peluruhan alfa terjadi, yang kedua proses peluruhan alfa dasar, yang ketiga sistem peluruhan alfa, yang keempat momentum angular dan paritas di alfa, yang kelima spektroskopi peluruhan alfa, dan yang terakhir ada contoh penerapan peluruhan alfa. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk sedikit memaparkan mengenai mengapa peluruhan alfa terjadi. Partikel alfa adalah bentuk radiasi partikel yang dapat menyebabkan ionisasi dan daya tembusnya rendah. Partikel tersebut terdiri dari 2 proton dan 2 neutron yang terikat menjadi sebuah partikel yang identik dengan inti helium. Partikel alfa ini sebenarnya adalah sebuah inti helium. Inti helium ini merupakan inti stabil dengan nomor atom massa dan nomor atom yang kekal. Peluruhan alfa dapat dianggap sebagai sebuah reaksi fisi nuklir sebab inti induk terpecah menjadi 2 inti anak. Nah, peluruhan alfa merupakan proses pemancaran partikel alfa oleh inti atom disertai perubahannya dari inti menjadi inti atom lain. Emisi alfa merupakan efek dari gaya tolak-menolak kolom. Efek tersebut semakin besar pada saat nomor massa semakin besar. Gaya kolom akan membesar lebih cepat daripada gaya ikat inti. Hal tersebut karena faktor kuadratik atau nomor atom Z kuadrat. Nah, gaya inti membesar secara linier berdasarkan nomor massa atau A. Nah, jadi terjadi peluruhan alfa ini disebabkan oleh inti atom yang tidak stabil mengalami penguraian menjadi inti yang lebih kecil dan lebih stabil. Inti atom yang tidak stabil memiliki terlalu banyak proton dan neutron dalam nukleusnya, sehingga kekuatan tarik-menarik antara partikel di dalam nukleusnya tidak seimbang. Nah, proton yang terlalu banyak di dalam inti atom dapat menimbulkan gaya tolak-menolak antara proton yang saling bercampur, sedangkan neutron dan dapat berperan sebagai perekat inti atom untuk mencapai kestabilan. Inti atom yang tidak stabil akan melepaskan partikel alfa, yaitu inti helium yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, proses peluruhan sinar alfa. Proses terjadinya peluruhan alfa adalah proses pengeluaran partikel alfa helium 4 dari inti atom yang menyebabkan perubahan jenis inti atom. Proses ini terjadi pada inti atom yang tidak stabil karena memiliki jumlah proton dan neutron yang tidak sesuai. Dalam proses ini, inti atom yang tidak stabil mengeluarkan partikel alfa untuk menjadi inti atom yang lebih stabil. Peluruhan alfa dapat terjadi karena inti atom yang tidak stabil memiliki jumlah neutron yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah protonnya. Hal ini menyebabkan inti atom tidak dapat menahan gaya tarik elektron yang besar dari proton, sehingga inti atom mengeluarkan partikel alfa
untuk mencapai keseimbangan. Dalam proses ini, inti atom mengeluarkan partikel alfa dan mengurangi jumlah proton dan neutron, sehingga menjadi inti atom yang lebih stabil. Peluruhan alfa juga dapat terjadi karena energi yang tersimpan dalam inti atom yang tidak stabil untuk melebihi energi binding inti atom. Dalam kondisi ini, inti atom mengeluarkan partikel alfa untuk mengurangi energi yang tersimpan dan menjadi inti atom yang lebih stabil. Proses peluruhan alfa dapat diatur dan diukur dengan menggunakan teknik pengukuran radiasi, seperti radiasi Geiger-Müller atau detektor radiasi lainnya. Hal ini penting untuk mengontrol dan mengatur radiasi yang dihasilkan dari proses peluruhan alfa agar tidak menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan yang berbahaya. Dua proton dan dua neutron bergerak terus di dalam inti, yang kadang-kadang bergabung dan terkadang berpisah. Di dalam inti, partikel alfa terikat oleh gaya inti yang sangat kuat yang jauh lebih kuat dari gaya elektrostatik. Tetapi, jika partikel alfa inti bergerak lebih jauh dari jari-jari inti, ia akan segera merasakan tolakan gaya Coulomb. Karena semua proton bermuatan positif, mereka saling tolak dan inti tidak akan pernah stabil karena gaya inti yang kuat yang mengikat mereka bersama-sama. Peluruhan alfa merupakan salah satu bentuk peluruhan radioaktif yang memancarkan partikel alfa ketika inti radioaktif itu meluruh. Partikel alfa ini terdiri dari dua proton dan dua neutron. Selain memancarkan partikel alfa, inti radioaktif ini juga akan membentuk inti yang baru atau sering disebut inti anak. Secara sistematis, ketika sebuah inti memancarkan sinar alfa atau partikel alfa, inti tersebut kehilangan 4 nukleon. 2 di antaranya adalah proton dan 2 lagi adalah neutron. Dalam peluruhan dibebaskan energi, karena inti hasil peluruhan terikat lebih erat daripada inti semula. Energi yang dibebaskan muncul sebagai energi kinetik partikel alfa. Masanya dapat dihitung dari massa semua inti yang terlihat menurut persamaan Q sama dengan mx dikurangi mx dikurangi ma dikali c kuadrat, di mana Q menyatakan kelebihan energi massa inti atau berupa energi kinetik, yaitu Q sama dengan kx ditambah ka. Karena massa elektron saling menghapuskan, maka digunakan massa atom saja. Momentum angular dan paritas di alfa. Momentum sudut adalah besaran fisika yang menggambarkan rotasi atau gerakan orbital suatu partikel. Nah, ini terkait dengan momen inersia dan kecepatan sudut partikel tersebut. Dalam kasus partikel alfa yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron yang terikat bersama, momentum sudutnya bergantung pada gerak relatif antara 2 pasangan proton-neutron dalam partikel tersebut. Karena partikel alfa berputar dan bergerak dalam orbit tertentu, maka momentum sudutnya tidak bernilai 0. Paritas adalah simetri terhadap transformasi cermin. Dalam fisika inti, paritas dapat digunakan untuk menggambarkan apakah partikel inti memiliki simetris cermin atau tidak. Paritas partikel alfa positif, yang berarti partikel alfa adalah simetris terhadap transformasi cermin. Kedua konsep ini, yaitu momentum sudut dan paritas, penting dalam menjelaskan sifat dan perilaku partikel alfa dalam interaksi nuklir. Momentum angular adalah momentum dari benda yang bergerak secara rotasi. Momentum ini adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak melingkar atau berputar. Sedangkan paritas adalah sifat simetri dari suatu sistem fisika terhadap perubahan tangan kiri dan tangan kanan.
Paritas dapat diukur dengan bilangan kuantum paritas yang diberi tanda +1 untuk sistem yang simetris terhadap perubahan tangan kiri dan kanan, dan -1 untuk sistem yang tidak simetris. Sedangkan dalam fisika nuklir, alfa adalah partikel inti yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Alfa memiliki momentum angular dan paritas positif. Spektrometri alfa atau juga dikenal sebagai spektroskopi alfa merupakan studi kuantitatif energi partikel alfa yang dipancarkan oleh nuklida radioaktif yang merupakan pemancar alfa. Karena partikel alfa yang dipancarkan adalah monoenergik, yaitu tidak dipancarkan dengan spektrum energi seperti peluruhan beta, dengan energi yang seringkali berbeda dengan peluruhannya, maka mereka dapat digunakan untuk mengidentifikasi dari radionuklida mana mereka berasal. Spektroskopi alfa digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur radionuklida berdasarkan partikel alfa yang dipancarkan dalam proses peluruhan. Mirip dengan spektroskopi gamma, spektrum energi dihasilkan dengan detektor partikel alfa presisi tinggi dan elektronik serta dianalisis dengan perangkat lunak khusus. Biasanya, sampel diukur setelah pemisahan kimia untuk mengisolasi radionuklida yang menjadi perhatian karena kerumitan yang terkait dengan koreksi interferensi ini dengan perangkat lunak analisis spektrum, seperti yang umum untuk banyak pengukuran spektroskopi gamma. Spektroskopi alfa adalah teknik yang banyak digunakan dalam beberapa aplikasi, di antaranya yang pertama pemantauan radioaktivitas lingkungan, lalu pemantauan tenaga fisika kesehatan, yang ketiga pemrosesan siklus bahan bakar nuklir, yang keempat forensik nuklir, yang kelima pengujian bahan, yang keenam geologi dan mineralogi, yang ketujuh radiofarmasi, dan yang kedelapan yaitu norm atau T-norm yang merupakan bahan radioaktif yang terjadi secara alami. Kemudian sistem spektroskopi alfa lengkap yaitu terdiri dari 1. Detektor partikel alfa dengan resolusi tinggi, latar belakang rendah, dan efisiensi deteksi yang sesuai untuk aplikasi. Yang kedua, ruang vakum untuk memastikan partikel alfa dapat mencapai detektor karena mudah dilemahkan oleh udara. Yang ketiga, Recoil Contamination Avoidance Package atau disingkat RCAP, yaitu untuk menjaga agar detektor tidak terkontaminasi oleh produk turunan yang mungkin meninggalkan bahan sampel. Yang keempat, yaitu elektronik untuk pemrosesan sinyal detektor dan penyimpanan data energi. Lalu yang kelima, yaitu analisis perangkat lunak untuk mengontrol elektronik, menganalisis spektrum, menetapkan proses kontrol kualitas, dan mengintegrasikan data dengan sistem manajemen data laboratorium. Kemudian, penerapan peluruhan alfa digunakan di sejumlah peralatan medis untuk mendiagnosis dan pengobatan berbagai penyakit mematikan, seperti tumor, kanker, dan lain-lain. Terapi alfa target, disingkat dengan TAT, memanfaatkan partikel alfa dan umumnya digunakan untuk membunuh sel kanker. Demikian pula, untuk mengobati tumor, pasien dipaksa menelan unsur timbal 212 yang sifatnya sangat radioaktif. Elemen tersebut mencapai lokasi tumor dan cenderung melepaskan radiasi alfa ke sekitarnya, sehingga membunuh sel yang terinfeksi. Partikel alfa dapat diaplikasikan diantaranya untuk pembuatan detektor asap, atau sering kita sebut ionization detector. Cara kerja smoke detector dari ion ini adalah adanya ionisasi udara yang mengandung oksigen dan nitrogen dengan bahan radioaktif berupa americium-24. Bahan ini merupakan sumber partikel alfa. Ruang ionisasi terdiri dari dua plat yang terpisah sejauh beberapa sentimeter. Baterai akan menghantarkan tegangan pada plat yang menjadikannya bersifat positif dan negatif. Partikel alfa akan dilepaskan secara steady oleh radioaktif americium bertumbukan dengan atom-atom pada udara sehingga terjadi ionisasi terhadap oksigen dan nitrogen. Oksigen nitrogen akan tertarik pada plat bermuatan negatif.
dan elektron akan ditarik ke plat positif, menghasilkan listrik yang sangat kecil dan searah. Ketika asap masuk ke dalam alat ini, asap akan menyerap partikel-partikel alfa sehingga arus akan menurun dan deteksi oleh alat elektronik ini, atau sering kita sebut ionization detector ini. Adapun kesimpulannya, peluruhan alfa merupakan proses pemancaran partikel alfa oleh inti atom disertai perubahannya inti menjadi inti atom lain. Peluruhan alfa dapat terjadi karena inti atom yang tidak stabil memiliki jumlah neutron yang lebih banyak dibandingkan jumlah protonnya. Spektroskopi alfa digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur radionuklida berdasarkan partikel alfa yang dipancarkan dalam proses peluruhan. Fenomena peluruhan partikel alfa dapat diaplikasikan diantaranya untuk pembuatan detektor asap atau ionization detector. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 2 mengenai peluruhan alfa dan contoh penerapannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.